Annyeonghaseyo. Selamat datang di serial horor drama Korea Revenant. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang memuncak dan sensasi mencekam penuh kejutan dari dunia gaib dan hantu-hantu. Pada episode 6 ini, serial Revenant akan menceritakan tentang alam hantu lapar. Kita akan mengetahui bahwa selama ini Haesang termasuk dari kalangan keluarga pengusaha kaya. Adakah hubungan kekayaannya dengan hantu lapar? Berkaitan dengan hantu lapar, bagaimana dengan Semi dan Yunjung dengan gaya hidup mereka selama ini? Di sisi lain, Wujin sebagai hantu yang selama ini menemani Haesang pasti mengetahui banyak hal tentang hantu lapar. Hal ini mengindikasikan bahwa Haesang merahasiakan sesuatu dari Sanyong. Tetapi mengapa? Apakah Wujin mengetahui tentang banyak hal sejak awal? Lalu mengapa roh jahat dalam diri Sanyong mengarahkannya untuk mengungkap identitas Wujin? Mari kita ikuti kelanjutan ceritanya. Masih dari malam pesta penutupan pernikahan Yunjung, seorang wanita mendengar dering telepon dari dalam kamar kecil. Dengan ragu-ragu, ia akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Kemudian dia berteriak karena terkejut saat melihat mayat seorang perempuan muda di dalam kamar kecil. Sementara itu, Hongse mengikuti Sanyong ke jembatan dan mengambilkan jaket yang ditinggalkannya di dalam bar anggur. Hongse menanyakan perkataan Sanyong yang mengklaim bahwa pelaku beberapa kasus pembunuhan terakhir adalah dirinya. Namun tentu saja dia tidak bisa mengingat apa yang sudah dikatakannya dan mengaku bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah roh jahat dalam dirinya. Mengetahui bahwa Hongse nampak sulit mempercayainya, Sanyong pun melangkah pergi. Dia memeriksa saku jaketnya dan terkejut melihat beberapa struk belanja bersama dengan kartu kredit milik Haesang. Di dalam mobilnya, Haesang menelpon rekannya yang juga seorang profesor folklore dan memberitahukan bahwa dia telah menemukan tali perbatasan dan pisau kecil di dalamnya dari wilayah Gyeongsang Selatan. Profesor itu terkejut karena ini adalah hal yang jarang ditemukan. Dia memberitahu Haesang bahwa benda itu pasti dibuat oleh seorang ahli atau pembaca kitab kuno. Kemudian, Profesor Kim berjanji akan menyelidikinya. Setelah bertahun-tahun tidak berkunjung, Haesang akhirnya kembali ke rumah neneknya. Haesang bermaksud menanyai neneknya tentang tali perbatasan dan benda-benda misterius lain yang dimiliki oleh ibunya. Haesang sangat penasaran tentang bagaimana dan mengapa ibunya memiliki benda-benda itu. Neneknya menolak untuk memberitahu dan mengusirnya. Haesang seolah tidak terkejut atas reaksi neneknya, karena sejak kecil neneknya tidak pernah suka untuk membicarakan ibunya. Ketika berada di sana, Haesang berbicara dengan asisten kepercayaan neneknya, yakni Kim Ji-won, yang memintanya untuk mempertimbangkan kembali melanjutkan bisnis keluarganya. Haesang menjelaskan bahwa dia tidak berminat untuk melakukannya. Dari sini, kita akan mengetahui bahwa Ji-won adalah ayah Wujin. Kemudian, Byung-hee, nenek Haesang, memerintahkan Ji-won untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Haesang. Sementara itu, Sanyong pulang ke rumah dan diberitahu ibunya bahwa ibunya telah menerima warisan dari neneknya. Ibunya berpikir bahwa hal itu adalah wajar, namun Sanyong masih merasa bersalah atas apa yang menimpa neneknya, dan dia menjadi marah kepada ibunya. Saat itu, roh jahat dalam diri Sanyong berbicara padanya dan bertanya apakah dia ingin membunuh ibunya. Seketika, Sanyong menjadi panik dan ketakutan. Ia pun bergegas mengunci diri di dalam kamar untuk menyelamatkan ibunya. Keesokan paginya, dia terbangun dan menyadari penghalang pintu yang dia pasang tadi malam telah hilang. Dia pun segera mencari ibunya dan merasa lega ketika mengetahui bahwa ibunya baik-baik saja. Di sisi lain, Haesang dengan beberapa petunjuk yang dimilikinya mulai menyimpulkan tentang apa yang terjadi pada ibunya dan meyakini bahwa ibunya mencoba mengusir roh jahat itu. Wujin memintanya untuk berhati-hati agar dia tidak berakhir seperti Gangmo. Wujin juga bertanya-tanya tentang apa alasan Gangmo
berusaha keras melibatkan Haesang untuk menjaga Sanyong. Sanyong tiba-tiba berkunjung ke rumah Haesang untuk mengembalikan kartu kreditnya. Haesang bahkan tidak menyadari bahwa kartu kreditnya telah hilang. Sanyong meminta maaf dan mengembalikan uang yang telah ia gunakan, ditambah dengan pinjaman yang ia berikan sebelumnya. Haesang mempertanyakan dari mana dia mendapat uang sebanyak itu. Sanyong tidak menjawab dan hanya meminta maaf lalu pergi. Haesang memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi pada Sanyong dan melacak jejaknya melalui transaksi kartu kredit pada malam sebelumnya. Di kantor polisi, Munchun dan Hongse bertengkar karena Hongse pergi saat diperintahkan untuk tetap tinggal dan mencari berkas-berkas untuk tambahan petunjuk. Hongse merasa bahwa kasus ini hanya membuang-buang waktu dan tidak akan membantu kenaikan pangkatnya. Dengan marah, akhirnya Munchun pergi sendiri untuk mencari petunjuk lain dan berharap Hongse berhasil dengan caranya sendiri. Detektif muda lainnya mencoba menenangkan Hongse dan pembicaraan mereka mengarah pada kasus yang sedang ditanganinya. Kasus tersebut adalah pembunuhan seorang perempuan muda di bar anggur, tempat di mana Yungjun melangsungkan upacara penutupan pernikahannya. Hongse yang malam itu berada di sana mengklaim bahwa ia tidak melihat sesuatu yang janggal. Namun sebenarnya dia menyimpan beberapa fakta untuk dirinya sendiri karena dia ingin menangani kasus itu untuk mendapatkan promosi jabatan. Di sisi lain kota, Sanyong memutuskan untuk pindah dari rumah ibunya dan meninggalkan sepucuk surat agar ibunya tidak menghubunginya. Untuk sementara waktu, Sanyong ingin menyendiri dengan pindah ke rumah neneknya. Dia merasa sangat bersalah dan bingung dengan apa yang harus dilakukan. Sambil membersihkan rumah neneknya, dia mencoba menghubungi Semi untuk meminta maaf. Ketika terbangun dari tidurnya karena kelelahan, dia mendengar suara roh itu berbicara kepadanya. Roh itu memintanya untuk memeriksa ke dalam laci meja rias. Dengan ketakutan, dia mulai memeriksa laci itu dan menemukan negatif film foto lama. Kemudian, di percetakan terdekat, dia melihat foto-foto tersebut dan melihat salah satu gambar yang aneh. Setelah mencari tahu tentang foto tersebut, dia mengetahui bahwa foto-foto itu berhubungan dengan alam hantu lapar. Melalui informasi yang ia dapatkan di internet, hantu lapar adalah jenis hantu yang tercipta dari hasrat manusia dan mereka selalu mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Adegan kemudian beralih ke Semi yang merasa frustrasi karena blus satu-satunya yang akan diperlukannya untuk wawancara terkena noda anggur. Hal tersebut membuatnya merasa iri pada Yungjun yang memiliki banyak blus yang bagus. Di samping tempat tidurnya, nampak tas mewah perempuan muda yang terbunuh malam itu. Apakah Semi adalah orang yang dirasuki oleh hantu lapar? Kembali ke Haesang yang mencoba menelusuri apa yang terjadi pada Sanyong di malam sebelumnya. Dia terkejut setelah melihat polisi telah berada di hotel itu dan dia menyelinap ke TKP. Setelah melihat tanda-tandanya, dia meyakini bahwa korban dibunuh oleh hantu lapar. Dia bertemu dengan Hongse yang tidak mengindahkan peringatannya tentang hantu lapar dan diusir dari TKP. Hongse menangani kasus ini karena menginginkan promosi jabatan. Dia meyakini bahwa seseorang dalam pesta Yungjun pada malam itu adalah pelaku pembunuhan perempuan itu. Dia mulai mencari bukti dari kasus-kasus serupa yang sebelumnya. Namun, sebagian besar kasus itu ditutup dengan putusan kematian mendadak karena serangan jantung. Karena tidak menemukan petunjuk yang memuaskan, dia memutuskan untuk mengunjungi Haesang dan mendengarkan teorinya tentang hantu-hantu lapar. Ketika di rumah Haesang, Sanyong juga muncul dan Hongse meyakinkannya untuk tidak pergi. Haesang menjelaskan bagaimana hantu lapar bertindak dan meminta untuk melihat foto-foto dari pesta tersebut untuk mengidentifikasi orang yang dirasuki oleh hantu lapar. Setelah melihat semua foto, Haesang tidak dapat melihat keberadaan hantu tersebut. Namun Sanyong mengingatkannya bahwa Semi dan Yunjung tidak ada dalam foto-foto tersebut. 여자애들 중에 범인이 있을 확률이 커요. Hongse kembali melakukan penyelidikan dengan mengunjungi suami Yungjun dan menemukan bahwa sebenarnya mereka sedang bangkrut.
Dia juga melihat jam tangan dari salah satu korban. Hong Se pun mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu untuk mengambil kesimpulan. Sementara itu Sanyong dan Haesang mulai khawatir bahwa Semi mungkin dirasuki oleh hantu lapar dan akhirnya bunuh diri seperti teman lamanya. Karena Semi tidak mengangkat teleponnya, Sanyong menggunakan aplikasi pencari lokasi untuk melacak Semi. Shin kemudian berpindah ke Semi yang sedang berjalan ke sebuah restoran untuk menemui Yungjun sambil membawa tas mewah milik korban. Semi kemudian menyampaikan maksudnya untuk meminjam blus dari Yungjun. Ia juga meminta maaf kepada Yungjun karena telah merusakkan blusnya. Ternyata, blus yang terkena tumpahan anggur tersebut juga dipinjamnya dari Yungjun. Yungjun tidak hanya marah karena blus tersebut, tetapi juga karena tas yang dibawa Semi. Semi berusaha menjelaskan bahwa ia hanya mengambil tas tersebut untuk mencari pemiliknya. Pada adegan berikutnya, terungkap bahwa ternyata Yungjunlah yang dirasuki oleh hantu lapar. Yungjun teralihkan perhatiannya kepada seorang wanita yang menggunakan sepatu indah dan mengikutinya ke kamar kecil. Sanyong yang akhirnya tiba di restoran itu merasa lega mengetahui bahwa Semi dalam keadaan selamat. Dia kemudian mengikuti Yungjun ke kamar kecil dan menyelamatkan wanita dengan sepatu indah itu. Yungjun dibuatnya tersadar dari kerasukannya dan merasa ketakutan ketika melihat bayangan dirinya di dalam cermin. Dia pun berlari keluar menuju lalu lintas yang sedang ramai dan tertabrak mobil. Yungjun mengalami luka parah, namun nyawanya masih terselamatkan. 세미야, 너 괜찮아? Sementara itu, tim polisi memeriksa rekaman dari kamera CCTV hotel dan menemukan bahwa Hong Se berada di sana malam itu dan merasa kecewa karena Hong Se menyembunyikan fakta peristiwa tersebut untuk dirinya sendiri dari mereka. Setelah kasus hantu lapar ini terungkap, Sanyong merasa khawatir bahwa dia menginginkan kematian neneknya untuk mewarisi hartanya. Dia pun mempertanyakan apakah dirinya memang sejahat itu atau itu adalah perbuatan roh jahat dan hantu-hantu. Haesang mengingatkannya bahwa hantu menggunakan keinginan manusia untuk melemahkan mereka, sementara roh dan hantu-hantu itu sendiri tumbuh lebih kuat. Haesang akhirnya kembali menegaskan dan bersikeras bahwa dia akan mencari cara untuk melawan roh tersebut dan meminta Sanyong untuk tidak ikut campur. Dalam perjalanan pulang, Haesang mendapat telepon dari Profesor Won-suk. Profesor Won telah menemukan orang yang membuat tali perbatasan itu. Haesang kemudian mengunjungi wanita tersebut dan mengetahui bahwa Gangmo sebelumnya pernah memesan 5 tali perbatasan tersebut. Wanita itu mengetahui bahwa Gangmo harus menemukan 5 benda untuk mengidentifikasi roh jahat. Haesang juga bertanya tentang ibunya dan diberitahu bahwa ibunya juga pernah memesan benda tersebut dengan jumlah yang sama seperti Gangmo. Sanyong akhirnya mengambil hasil cetak film di studio foto. Dia dengan cepat memeriksa foto-foto tersebut dan melihat wajah Wujin. Dia pun memutuskan untuk segera pergi ke rumah Haesang dan Wujin membukakan pintu untuknya. Kepada Wujin, dia bertanya siapa dirinya dan apa yang dia ketahui. Sanyong meyakini bahwa roh jahat dalam dirinya menunjukkan kepadanya alam hantu lapar untuk mempertemukannya dengan hantu Wujin. Namun, Wujin mengaku tidak tahu apa-apa. Akan tetapi, hantu Wujin mengaku dapat melihat nama roh jahat yang selama ini mengikuti Sanyong. Cerita selengkapnya akan tersambung ke episode berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe jika belum, dan tinggalkan komentar. Annyeong!